Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas mengenai bunyi. Bunyi di dalam Haliderisnik itu masuk ke dalam Wave 2 chapter 17, di mana akan dibahas mengenai kecepatan suara, perambatan gelombang suara, interferensi, intensitas dan tingkat suara, sumber suara musik, beat, ya, efek Doppler dan laju dari supersonik dan gelombang kejut. Speed of sound ini adalah objektif dan ide-ide pemikirannya. Oke, kita mulai dengan fisika mengenai gelombang suara. Jadi fisika gelombang suara ini adalah studi dasar yang penelitian-penelitian. Jurnal-jurnal dalam bidang ini masih sangat sedikit. Contoh-contohnya juga sangat sedikit. Walaupun gelombang suara ini sangat diperlukan. Sebagai contoh adalah banyak ahli fisiologi concern dengan bagaimana suara itu bisa dihasilkan dan bagaimana suara itu dapat diperbaiki jika ada kesalahan. Bagaimana pendengaran itu dapat hilang yang sampai ke kuping kita itu ada sesuatu ya, informasi yang hilang. Bagaimana bisa memperbaikinya dan bagaimana manusia jika tidur itu bisa snoring, jadi mendengkur. Juga dalam bidang insinyur akustik concern dengan bagaimana meningkatkan akustik di dalam ruang konsep dengan mengurangi noise. Begitu juga noise yang ada di jalan raya dan konstruksi bangunan yang sangat mengganggu masyarakat, itu bagaimana bisa dikurangi. Lalu juga bagaimana bisa memproduksi kembali musik dengan sistem speaker. Insinyur penerbangan juga banyak concern dengan gelombang-gelombang kejut yang dihasilkan dari pesawat supersonic aircraft, yang dimana noise-nya itu ya sangat mengganggu komunitas orang-orang yang ada di dekat dengan airport. Di dalam dunia medis, peneliti banyak concern dengan bagaimana noise itu dapat dihasilkan oleh jantung dan paru-paru, sehingga sinyal-sinyal medis ini dapat mendeteksi seorang pasien dari suara detak jantung atau paru-paru untuk mendeteksi jenis penyakit yang diderita oleh pasien. Di dalam dunia militer juga, bagaimana suara tembakan sniper itu dapat diketahui di mana lokasi sniper itu, dan itu menjadi concern di dalam dunia militer. Seperti yang telah kita lihat di dalam bab sebelumnya tentang gelombang mekanik, di mana gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan media material untuk gelombang itu dapat bergerak. Ada dua jenis gelombang mekanik, yaitu gelombang transversal, di mana osilasi tegak lurus dengan arah daripada penjalanan gelombang, dan gelombang longitudinal adalah gelombang di mana osilasi itu sejajar dengan arah menjalarnya gelombang. Di dalam pembahasan kita ini, gelombang suara didefinisikan dengan gelombang longitudinal. Gelombang ini banyak dipergunakan. Misalnya saja dalam dunia seismik, di mana gelombang yang menjalar ke kerak bumi untuk mendeteksi keberadaan daripada minyak atau sumber-sumber daya alam lainnya. Begitu juga di dalam submarine atau dunia kelautan, di mana gelombang suara ini dapat mendeteksi keberadaan benda-benda yang ada di dasar laut, ikan ataupun benda-benda lainnya. Di sini kita akan mendiskusikan, kita lihat gambar seperti yang ada di slide ini, di mana titik S ini menyatakan suatu sumber suara, ya, yang dinamakan dengan point source, sumber suara, ya, yang memancarkan gelombang suara ke dalam semua arah. Yang lingkaran-lingkaran ini adalah dinamakan dengan muka gelombang. Di mana muka gelombang ini arahnya menyebar. Muka gelombang ini adalah permukaan osilasi dikarenakan gelombang suara mempunyai
nilai yang sama. Jadi satu lingkaran ini dia mempunyai nilai yang sama. Apakah dia bukit, lembah, atau simpul, ya, dia mempunyai besaran yang sama. Sinar adalah garis yang arahnya tegak lurus dengan muka gelombang, yang menunjukkan arah daripada penjalaran muka gelombang. Dan panah double pendek ini menunjukkan bahwa arah penjalaran daripada muka gelombang. Karena dia gelombang longitudinal, maka dia arahnya adalah bolak-balik. Jadi di sini menunjukkan adanya superposisi. Di sini kita melihat dekat dengan point of source, muka gelombang berupa sebuah lingkaran atau spheris yang kecil, kemudian membesar dan tersebar ke segala arah, bergerak ke arah radial, ke arah luar. Di dalam bab sebelumnya kita akan membuat suatu pendekatan di mana muka gelombang ini sebagai sebuah bidang atau garis di dalam dua dimensi. Kalau misalnya lingkarannya ini besar, ya, di mana sumber titik jauh daripada pengamatan, maka akan terlihat bahwa muka gelombang ini sebagai suatu bidang datar atau planar, ya. Jadi pada gelombang mekanik transversal atau longitudinal itu bergantung pada sifat daripada medium, ya. Medium untuk menyimpan energi kinetik dan sifat elastis daripada medium untuk menyimpan energi potensial. Persamaan dapat kita generalisasikan dalam bentuk kecepatan gelombang transversal yang ada pada string yang tertarik atau terstretch yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya mengenai gelombang mekanik. Yang besarnya adalah P sama dengan T per nu, di mana T di sini menyatakan sifat elastik dan nu menyatakan inersial. Sifat ini menunjukkan bahwa perubahan elemen-elemen medium di dalam volume terjadi ketika adanya perubahan tekanan. Jadi di sini ada modulus bulk. Modulus bulk karena adanya perubahan volume dan tekanan dengan didefinisikan sebagai B sama dengan min delta P per P. P ini adalah volume dan P di sini adalah tekanan. Dengan menggunakan substitusi B untuk torque, ya, dan rho untuk nu, ini akan memberikan P sama dengan akar modulus bulk per rho. Yang ini merupakan cepat menyatakan kecepatan suara, akar B per. Kita lihat di sini di dalam gambar, karena adanya tekanan dari arah kiri, maka yang tadinya volumenya seperti ini, dia akan merenggang, bergerak ke kanan, dan volumenya akan bertambah. Tentunya dengan bertambahnya volume, tekanan semakin ke kanan, dia akan semakin bertambah. Sehingga gaya bisa dinyatakan dengan P tekanan dikali dengan A yang ada di sini dikurang dengan min P delta PA yang ada di sini. Jadi perbedaan gaya di sini, gaya di awal dengan gaya di akhir. Yang besarnya adalah min delta P per A. Jadi gaya di sini, net force yang dialami medium ini adalah sama dengan minus delta P A. Jadi delta P ini menyatakan perbedaan tekanan. Di sini juga ada perubahan massa, di mana dinyatakan dengan delta M sama dengan rho delta P, dan ini akan sama dengan rho A P delta T. Percepatan rata-rata dari elemen selama delta T, kita bisa melakukan penurunan terhadap perubahan kecepatan yang ada. Jadi percepatan di sini adalah perubahan kecepatan per perubahan waktu. Berdasarkan hukum Newton, F sama dengan ma, di mana F adalah min delta P per A, M adalah ini dikali dengan A. A-nya adalah delta P per delta T. Seperti yang ini, sehingga kita dapat menulis rho P kuadrat sama dengan min delta P per delta P. Kecepatannya P kecil per P kecil kecepatan. Slide selanjutnya, ya. Jadi di sini udara tercakup pada volume P, dia akan terdorong ke arah luar sebesar delta P. Jadi di sini delta P per
P itu adalah sama dengan delta P kecil per P kecil. Ya, jadi perbandingan volume yang ada itu sama dengan perbandingan kecepatan. Dengan mensubstitusi modulus bulk, B sama dengan min delta P per delta P per P, dan P sama dengan akar B per rho, ini akan memberikan persamaan PP kuadrat itu adalah sama dengan modulus bulk. Ini merupakan suatu konstanta yang bergantung kepada mediumnya. Ya, jadi di sini kecepatan itu bergantung kepada medium. PP kuadrat sama dengan B. Next.